Dulu orang yang pertama kali mengatakan orang besar itu dari Partai Biru itu Sylvester Matutina. Itu jelas omongannya di Polda Metro Jaya. Kemudian ada Ade Darmawan yang kayak Gogon itu. Itu juga ngomong sudah pakai baju biru. Jadi Jokowi itu menyampaikan pancingan-pantikan tadi. Kemudian para termul-termulnya ini hanya menyambut gitu loh. Terus kemudian ramai lah itu. Jadi ya salahnya tetap ke pemantik pertama. Tunggu dulu ya Mas Roy. Kalau kemudian somasi itu dipakai untuk hal-hal yang memang tidak on the track, melanggar norma-norma, ya monggo silakan. Kalau kemudian kita disangkanya juga materi yang disampaikan. Yaudah, nanti kalau kita juga materi substansi yang ada di YouTube, di TikTok. Dulu orang yang pertama kali mengatakan orang besar itu dari Partai Biru itu Sylvester Matutina. Itu jelas omongannya di Polda Metro Jaya. Kemudian ada Ade Darmawan yang kayak Gogon itu juga ngomong sudah pakai baju biru. Jadi Jokowi itu menyampaikan pancingan-pantikan tadi. Kemudian para termul-termulnya ini hanya menyambut gitu loh. Terus kemudian ramai lah itu. Jadi ya salahnya tetap ke pemantik pertama. Tunggu dulu ya Mas Roy. Bang Norman silakan. Saya bantu rakyat yang cerdas. Dilanjutkan. Sebelum ada pemantik ini, sebelum Pak Jokowi mengucapkan itu sudah terjadi. Iya. Mic-nya boleh didekatkan? Ya, sudah terjadi. Orang prediksi ke sini. Oh ya enggak lah, sebelum ada dia bilang ini benar. Orang lamis itu. Iya. Ngecut itu dia. Jadi saya nganggap ya, maaf ngomong ya, Demokrat terlalu GR lah, udahlah. Oh, kalau itu yang jawab biar. Ya. Jadi sebenarnya bagusnya diundang tuh YouTuber. Ya. Besar kepala nanti duduk, jangan kasih somosi segala macam itu. Itu pemasungan kebebasan. Bagaimana Anda meletakkan somasi sebagai sebuah basis, untuk memasuk kebebasan? Enggak etik di mata kita, enggak etik. Bukan, logika hukum Anda bagaimana, Pak? Somasi sebagai pemasungan kebebasan, logika hukum Anda bagaimana? Banyak cara. Legal standing Anda seperti Banyak apa? Cara. Kita juga punya lembaga hukum juga. Sama. Iya, silakan dijawab. Menjadikan somasi sebagai sebuah upaya mengekang kebebasan berbicara, itu konteksnya seperti apa? Argumennya bagaimana? Mas Umam, kalau somasi sampean tujukan sebentar Pak. Ini supaya kemudian proporsional juga. Matur nuwun Pak Agri. Monggo Pak. Oke, saya dilanjutkan ya coba. Ini. Loh, Pak Norman silakan Pak. Silakan Bapak. Kehabisan kata-kata dia udah. Silakan Bapak. Ini hostnya yang mana sebetulnya ini? Pak Norman silakan Bapak. Silakan Bapak. Habis kata-katanya. Oke, cukup. Habis kata-katanya udah. Oke, sudah Bang Norman menjawab itu? Dah. Sudah. Ya, sebentar ya. Oke. Bang Agri, apa yang ingin ditambahkan? Gini Mas Umam, setuju bahwa somasi itu tidak untuk membungkam atau pembungkaman. Tapi kemudian kalau somasi diterbitkan untuk YouTuber atau tentu yang tidak melanggar norma-norma penyiaran, ya itu adalah pembungkaman, Mas. Apalagi itu dalam kerangka juga membela diri. Jangan juga istilah orang membela dirinya membunuh maling, ini bukan berarti itu ya, analogi aja ya. Kemudian malingnya mati, padahal dia membunuh, dia malah dihukum, kan nggak fair juga. Perbandingan gitu. Nggak Apple jauh banget nih. No. Apple to Apple. Nggak Apple to Apple nggak perlu, karena ini analoginya begitu, Mas. Artinya kalau kemudian somasi itu dipakai untuk hal-hal yang memang tidak on the track, melanggar norma-norma, ya monggo silakan. Kalau kemudian kita disangkanya juga materi yang disampaikan. Yaudah, nanti kalau kita juga materi substansi yang ada di YouTube, di TikTok apa. Selain satu itu fitnah, dua hoax, banyak juga materi hate speech-nya. Kita ya, di aturan hukum kita memang belum meletakkan hate speech sebagai bagian dari paling di pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau di materi substansi hukum di beberapa negara, termasuk di Australia, Pak, public speech yang mengandung kemudian terkait dengan upaya statement yang tidak terkait dengan fakta, tetapi juga penuh dengan
hate speech itu apa ya bahasa ininya? Ujaran kebencian. Ujaran Apalagi kebencian itu sampai ke bagian ujaran dari sebuah konteks kebencian. pidana. Nanti dibuktiin aja, Nah, Mas. maka di dalam konteks Dianalisa itu aja, Mas. tadi yang disampaikan Mas Agri, kalau misal itu dalam konteks global, kita tentu memfilter itu. Nah, yang betul-betul kemudian kita identifikasi berpotensi memenuhi poin-poin itu, memang kita masukkan di sini. Nah, kalau misal tadi Mas Agri menyampaikan itu bagian dari klarifikasi, silahkan nanti kemudian kita verifikasi mana poin-poin yang masuk dalam kategori itu, mana yang tidak. Nah, ini Pak, ini proses klarifikasi. Kita itu ingin tabayun. Kalau sudah tabayun, Mas, that's it. sorry. Tapi kalau misal Proses kemudian klarifikasi ini udah tidak ada, sampai LP loh, Mas. sampai kemudian Udah LP, tidak ada niat baik ya, misalnya ya, untuk kemudian men-take down atau kemudian mereproduksi ulang itu kemudian dalam proses laporan kepolisian. Adapun kemudian LP laporan itu, sekali lagi Mas, tetap membuka ruang bagi restoratif justice. Kita itu punya KUHP baru loh. Yes. Dan itu membuka ruang bagi kita untuk melakukan klarifikasi di Kalau depan bisa publik. Pak SBY aja ke Polda, Pak. Lebih Mengapa? bagus. Karena Nggak usah efek ngajarin lah. destruktifnya itu kemana-mana. Dan kita Mas berkomitmen, saya pikir kita punya cara pandang yang sama. Negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of hoax, bukan rule of rumors. Karena itu akan memanipulasi kebenaran dan juga mendekonstruksi nalar-nalar dan juga fondasi demokrasi. Ijazah palsu Ruang ini yang terkait dengan 99,9% itu hoax apa? Oh jelas Mas, kalau itu kita jangan ditarik dalam ruang substansi itu. Kita ingin menegaskan. Aku nggak menarik itu. Ya sudah, pertanyaan itu jangan diarahkan ke saya, ke Loh, kami. kenapa menilai saya Tetapi bisa kemudian- menilai itu nggak bisa, Mas? Arahkan ke Sama saya. karena Nggak fair dong. karena tadi yang disampaikan tudingan-tudingan itu kemudian diarahkan kepada partai Soal Demokrat. ijazah, arahkan ke Kita ingin mengklarifikasi Jangan libatkan bahwa kita Demokrat. tidak terkait dengan itu. That's it. Oke. Poinnya itu saja. Mas Umam, saya ingin potong karena pasal yang kemudian dikenakan itu ancamannya pasal 263 dan pasal 264 KUHP. Ada kata-kata gitu ya terkait penyebaran berita bohong berlebihan atau tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kerusuhan di masyarakat. Standing point-nya kerusuhan dan Sama, ini keresahan konteksnya adalah hate speech. Oke. Hate speech itu memang dalam aturan hukum kita itu dimungkinkan dengan menggunakan pasal itu. Dan sekali lagi itu sama sekali tidak produktif. Sekali lagi ya, kita itu hidup dalam satu tradisi. Ini harus sesuai dengan bukan hanya aturan hukum, juga dengan norma. Tadi menggunakan terminologi norma, values, prinsip-prinsip dasar kesusilaan dalam konteks bagaimana meletakkan, menghormati orang, tidak mencibir, tidak merendahkan, itu juga bagian dari kearifan kita. Nah, maka kalau misalnya ada konten-konten yang memuat potensi itu bagian dari proses pendidikan politik yang ingin kita dorong. Artinya selain 4 akun ini, jika ada akun lain di kemudian hari begini, yang dinilai kita juga melakukan ujaran kebencian, kita juga tidak ingin kemudian menyisir satu persatu. Ini adalah bagian dari upaya menunjukkan bagaimana deterrent effect itu kemudian bisa dihadirkan. Saya jawab, Mbak. Tetapi Ada tujuh lagi, Mbak. Kalau yang misal itu. ada yang lain, kita akan lihat Tujuh apakah lagi. kemudian akan mereproduksi ulang atau tidak. Kita juga berpikir jangan sampai materi-materi substance seperti ini kemudian kena kepada teman-teman yang lain, kepada partai-partai politik yang lain, termasuk Bang Bestari kepada PSI, kepada Golkar, kepada partai-partai sahabat yang lain. Kita juga tidak ingin. Maka mari kita berkonstruksi bersama-sama. Kita isi demokrasi kita dengan ruang yang jauh lebih konstruktif. Oke, baik. Kita, Mbak, undang-undang paket politik jauh lebih penting kita perdebatkan daripada substance materi ini. Mengapa? Karena konstruksi aturannya jauh sangat kompleks. Berapa undang-undang itu? Ya. Sementara kalau misal kita ikuti ya secara tahapan kepemiluan itu nanti akan dimulai KPU baru itu praktis 2027. Oke, baik, kita akan bahas Artinya itu. apa? Enggak, Itu gini. Ini episode lain ya. Ini Mas Umam panjang. sebagai Nah, ini partai yang kemudian harus Demokrat, kita ini yang ukur. melaporkan Partai Demokrat, SBY atau Pak AHY atau mendapat utusan dari keduanya dalam konteks ini. Ini BHPP, Bang. BHPP itu badan hukum dan Bukan Pak SBY, bukan Mas AHY. ini adalah Partai Demokrat. Keduanya yang tahu apa kemudian, enggak kira-kira? Keduanya tentu tahu semuanya. Dan Oke. ini adalah atas arahan, atas concern, bukan arahan. Oke. Memang betul-betul beliau merasa terusik. Dan Ya. ini yang kemudian menjadi follow up. Oke. Nah, kalau misal kemudian ada konten-konten, sudah kita ingatkan, kita juga berharap ada ini menjadi early warning system, kemudian supaya ada deterrent effect. Kalau sudah, ya sudah kita komunikasi secara keluarga. Nanti kita Tapi kalau misal tidak, lebih, tentu kita proses Oke, lebih lanjut. baik. Saya harus beralih ke Membuktikan apa yang pertanyaan dituduhkan selanjutnya. itu aja Oke, nanti. kita harus beralih ke pertanyaan selanjutnya. Singkat saja sebelum kita jeda dari Etnovita Sari.
I7K2J, Mas Roy. UGM juga sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi memang asli, kenapa kubu Roy Suryo CS selalu menyangkal kalau palsu terus? Ini orang kenapa nggak ada henti-hentinya jatuhin Pak Jokowi terus? Nggak ada urusannya jatuhin Jokowi. UGM itu UGM siapa? Kalau Mas dengerin ya, dia ngomong ya Mas ya. Iya. Betapa Oke, tunggu. Saya kasih kesempatan. UGM sendiri sudah merancang sebuah sistem, sebuah komputer, sebuah AI ya, yang kemudian itu tadinya mau diluncurkan pada Dies Natalis UGM kemarin ya ke-76. Namanya LISA. Integrated System Advance ya gitu, Intelligence System Assistant. Ternyata LISA-nya ditanya, padahal LISA itu isinya adalah sudah semua data akademik LISA dari itu masih keluarga nggak sama Om Roy? Gitu. Ini bodoh banget sih. Tahu yang bodoh goblok kau. Lisa itu komputer gimana sih? Oh bodoh sekali. Ya, ini omongannya jelek banget. Oh bodoh kau. Sudah, Bang. Jadi Lisa itu Lean Intelligent Service Assistant ya. Dengerin makanya dengerin. Orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming kau. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. Lisa ini ternyata ditanya. Kau mengakuin bahwa ada orang besar gitu. Ditanya, ya Lisa ditanya jawabannya Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Omongan partai gajah tuh jelek banget kayak gini nih ya. Dengerin ini. Jelek banget. Harus kendalikan orang yang menjadi narasumber. Ini jelek banget. Jangan yang goblok begini. Oke, kita lagi ngomong lagi. Kita lagi langsung. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Kami akan kembali Saya kasihan pada Demokrat yang kemudian dituduh-tuduh. Banyak orang partai mendukung upaya kami itu banyak. Ya, misalnya kalau mau disebutkan, saya nggak sebut partainya. Ada Bang Deddy Sitorus, ada Bang Ahmad Yani. Itu kan juga kental partai-partainya. Kemudian Mas Refli Harun memang tidak dari partai. Tapi coba misalnya mantan Pak Kapolri, Pak Ugroseno, bahkan kemudian mantan polisi juga yang bintang Pak Susno Dwaji. Orang-orang baik kan termasuk Mas itu bagus Mas, itu udah bagus banget. Enggak, itu udah bagus banget. Kalau kemudian yang 5 orang dari 4 apa 5 nih dari Demokrat ikut-ikutan itu kan akhirnya persepsi orang. Loh, orang berpersepsi kan akhirnya kita nggak bisa halangin Mas. Ya tapi jangan dituduh kalau ada kemudian dari Demokrat itu kemudian mendukung. Kenapa nggak nuduh? Oh tapi itu Demokrat lebih dominan Mas. Enggak ada dominan. Coba lihat dengan perspektif yang lebih objektif ya. Kelihatan kok kalau semua itu sekarang udah mendukung dan makin banyak gitu loh. Karena apa? Karena semenjak adanya kemarin kemudian gelar perkara khusus dan semakin terbukti kalau itu jelas palsu, 99,9% itu adalah ijazah baru yang baru dicetak dengan usia foto yang sangat tajam, sangat bahaya di mana ya pandangan awam ini nggak bisa diuji. Itu sama dengan baju kaos dan wayang itu. Setiap saat ada. Wayang ini dari omongannya wayang. Jadi artinya gini ya, biarkan masyarakat itu berpendapat dan biar memang partai. Lah ya ini masyarakat ini masyarakat. Tapi jangan bikin hoax, jangan bikin palsu. Udah banyak lah, udah banyak lah misalnya. Ada banyak. Kan sampean kan nyimak semuanya. Ini saya nggak ada yang take down, saya nggak ada yang edit. Cek lagi hoaxnya yang mana. Misalnya kalau bukan hoax, misalnya ada kata-kata hate speech ya, itu ada misalnya kita catat ada kata-kata picek. Kemudian lo picek kok hak picek suwe dajal hot iblis dijaga gitu lah makanya itu kita live itu kan nggak boleh itu ada di sekarang bedanya apa kemudian kalau kita juga dikata-katain yang lebih parah lagi Demokrat Nusantara suruh diam itu kemudian orang menginjek-injek kita diam ya enggak lah itulah kelihatan nggak lo nggak bisa Mak. Oke, pertanyaan saya kenapa kemudian dari situ aja udah baik Bang Agri, pertanyaan saya kenapa kemudian memang ada 2 nama tokoh yang mengemuka di akun Anda, ada nama Pak SBY, ada Bu Megawati begitu ya, salah satu yang dibahas permainan catur Jokowi lawan SBY dan Megawati. Ijazah palsu diam tapi langkahnya mematikan. Itu Mbak harus nonton utuh dulu video lengkapnya. Saya sudah nonton video utuh dan lengkapnya. Kemudian ada bahasa saya misalnya. Oke. Boleh dong, itu kan ilusi. Misalnya, kemudian itu adalah untuk menganalisa, loh kok ini ribut-ribut terus seperti ini. Misalnya kemudian, kenapa pemilihan namanya Pak SBY dan Ibu Megawati? Kenapa tidak nama tokoh-tokoh politik lain? Misalnya. Nah, orang yang melingkari itu kan kebanyakan juga tokoh-tokoh dari situ juga. Orang yang selalu berkomentar tentang itu kan orang yang di lingkaran itu juga. Wah, Pak SBY nggak pernah komentar itu loh. Ya. Itu. Bagaimana? Ini. Enggak. Saya mencoba memahami begitu ya konstruksi berpikir seorang YouTuber ketika menyebutkan ada 2 nama tokoh partai yang cukup besar, satu ketua majelis tinggi, satu ketua umum partai, yang kemudian dianalogikan misalnya
Kenapa tidak misalnya memakai nama ketua umum partai lain gitu? Kenapa harus dua nama ini? Kalau kemudian pakai misalnya partai atau lain, memang narasumber Anda yang kemudian berulang kali menyampaikan sumber pokok videonya kan itu, Mbak. Orang-orang yang terus berkecamuk di urusan itu, wah mereka semua, lingkaran-lingkaran itu semuanya. Masa kemudian saya pakai misalnya orang yang jauh yang nggak antah berantah, nggak make sense lah. Bukan berarti make sense itu kemudian menjadi tertuduh atau nuduh ya. Nanti dipelintir lagi, gitu. Tahu nggak? Oke, baik. Jadi karena dua nama ini yang ramai disebutkan, berarti ini bukan berdasarkan kalau fakta. pakai perumpamaan yang sama sekali nggak ada hubungannya, loh ini orang gila kali ya? Berarti bukan berdasarkan fakta, berdasarkan analisa opini saja. Oke, baik. Oke, Mas Fatah, tadi pertanyaan saya begitu ya, ada nama tokoh-tokoh lain, tapi kemudian dua nama ini yang kemudian muncul dan dianalisa, dan ini juga ramai dibicarakan akhirnya di hampir semua sosial media. Ya tadi kan sudah saya sampaikan itu Mbak di awal itu. Jadi kalau orang menerka-nerka menerka-nerka teman ketua umum partai-partai lain itu nggak mungkin gitu, ya kan? Kan pada akhirnya orang akan menerka orang yang kira-kira siapa sosok yang lebih dekat dengan Bang Roy Suryo kayak gitu. Jadi sebenarnya ini Mbak tidak akan ada kebakaran hutan kalau tidak ada yang memercik apinya gitu. Siapa yang mercik api? Ya Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Jokowi inilah yang kemudian memberikan pernyataan. Mas, kenapa yang Pak Jokowi Mas? Ditafsirkan liar oleh publik. Enggak, kenapa Pak Jokowi Mas? Nah, oleh publik gitu. Enggak, kenapa Pak Jokowi? Ini dalam politik ya Pak ya. Dalam politik itu selalu ada aktor-aktor. Ini harus konkret. Seperti kita kenapa Pak Jokowi Mas? Catur gitu. Ada pion-pionnya, kemudian percikan api pertama dari mana Mas? Gitu kan. Raja memberikan pernyataan, ini hanya memberikan framing. Iya. Enggak, kenapa Pak Jokowi? Ini ada rekamannya ya. Enggak, kenapa Pak Jokowi gitu loh? Tuduhan loh. Kan Pak Jokowi yang memberikan pernyataan awal. Iya. Gini. Bahwa ada orang besar di balik isu ijazah ini. Iya, siapa? Iya kan? Siapa? Loh, orang besar itu percikan api sehingga bukan berarti kan Anda sedang menuduh bahwa Pak Jokowi lah di balik semua persoalan ini, kan begitu kan? Itu biar kita tahu juga, kan kami juga punya lembaga hukum juga di PPKI gitu. Itu memberikan tafsir spekulasi. Kan tafsir. Nyatakan itu sebagai tafsir. Jangan Anda kemudian menetapkan itu sebagai hal yang fix. Enggak, saya tidak menetapkan. Enggak boleh. Kan awalnya karena gini, sama dengan saya bilang kan ya, kalau saya nyatakan Bung Umam ini adalah pelaku kejahatan, itu saya bisa berdampak hukum. Tapi kalau dugaan, tapi Anda secara lurus tadi menyampaikan ini Pak Jokowi. Ya, ini nggak boleh gini deh. Mau perbaiki itu tadi. Loh, enggak benar. Perbaiki itu, enggak bisa. Itu saya benar. Enggak benar itu. Dari mana? Ya saya kejar. Dari mana coba? Semua ini kan berawal dari percikan awal. Percikan mana? Percikan awalnya dimunculkan dari Pak Jokowi. Yang tadi saya sampaikan kok enggak Anda anggap sebagai percikan itu? Ada orang besar dan ada memang orang besar. Enggak orang-orang enggak mungkin orang kecil. Bang. Emang ini enggak orang besar? Oke, tahan dulu Mas Fatah, saya tertarik. Mantan menteri loh dari Demokrat ini. Iya. Jadi jangan kemudian mengada-ada begitu, Anda orang tahu kan. Ini kan giliran saya. Ini giliran saya, sabar dulu. Alumni Demokrat, sama dengan Bestari alumni teman yang satu. Oke. Ini perihal ini jangan sampai kalau baik kemudian diklaim, tapi kalau jelek itu bukan saya. Jangan sampai begitu. Lanjut. Iyalah. Jadi jelas lah. Gini, saya kira pada hari ini jangan lagi memulai menuduh-nuduh, gitu loh. Nggak usah dipantik-pantik dengan ini adalah, waduh, Pak, tadi ada yang menyebutkan nama Deddy Sitorus gitu. Nah, kemudian di dalam Instagramnya mudah-mudahan belum di take down, itu pun sedang kita dalami. Loh kok bisa si ini ditangkap tanggal sekian, dilantik sebagai ketua partai tanggal sekian, terus itu dibilang loh lagi bareng sama si Anu gitu. Saya agak gini loh. Kemudian apakah ini tidak kemudian menjadi santapan bagi masyarakat yang kemudian terjadi perpecahan? Apa sih kita di sini? Saya kira CNN juga harus mencerdaskan kita semua. Oh, cerdas banget kok. Ya kan? Udah.
Nah, sampai lagi Kan kelihatan yang cerdas sama semua enggak. stasiun TV memfasilitasi. Yang cerdas Saya sama melihat di enggak. sini filosofi dari wayang kulit adalah cerminan kehidupan manusia yang syarat makna simbolik. Tapi pada hari ini dan ke belakang jauh dipakai untuk memburu-burukan dan mengadu domba Iyalah, udah masyarakat. jelas semua orang tahu Petro. Bayangkan jadi itu. rakyat. Cara Dan, kami. dan hari ini Petro saya ditaruh. meyakini Benar, tapi benar, woi. lakoni. Itu berkelahi dulu sendiri orang mereka. bicara. Berkelahi sendiri. Dan pada hari ini saya agak heran ketika warisan leluhur budaya ini dibawa untuk nanti menjelek-jelekkan person. Ini nggak ngerti sejarah ini. Wayang kulit itu untuk hal-hal yang baik, tapi kemudian dibawa untuk Aduh. menjelek-jelekan orang. Nggak ngerti sejarah Bagaimana tuh ya kemudian kayak gini. masyarakat yang menerima legasi daripada wayang kulit itu kemudian akan beranggapan dan bahkan yang lainnya, oh, wayang untuk hal buruk-buruk sebagaimana dicontohkan oleh Roy. Pak Bestari, tahu nggak sejarah wayang? Tahu nggak wayang Purwo, wayang Madyo, wayang Waseso, tahu nggak? Tahu nggak wayang Klite? Tahu nggak wayang Beber sejarahnya apa? Tahu nggak wayang Wahyu sejarahnya apa? Ya, baca lagi. Ini. Nggak ngerti. Ini. Lah ya apa coba? Wayang Solo artinya apa? Lagi kan Ada apa? terpancing kan? Apa? Terpancing kan? Wayang Solo artinya apa? Wayang Apa? Wahyu artinya apa? Ada ini. Ada tuh apa? Oke, Buktikan saya ada. ingin Ada mana sampaikan. ada ini lihat apa ini? Saya Ini ingin apa ini? sampaikan. Bukan apa Ini wayangnya ini. Apa Ini wayangnya. Tapi Ini memang wayangnya. Wayangnya lagi di bawah ini. Baik, Setiap kali kesempatan ya, untuk membuat framing masyarakat Baik. supaya masyarakat itu percaya sama mereka gitu Baik, ya. Bang Andi, Padahal kita kebohongan kembali. Baik, ya kita kembali. ditabur Oke. keputusan. Kami Jadi ini jeda kita dulu, tidak kami bisa akan kembali biarkan. sesaat lagi. Oke ya, sahabat semua, tadi di sini kita melihatnya Bang Agri Banani, ketua dari YTN, YouTuber Nusantara. Hanya beliau yang lantang sekali memberikan suara atau memberikan narasi dan memberikan pembelaan dan terkesan seakan-akan sendiri. Kenapa? Karena hanya beliau yang punya power di situ tadi. Ya, seakan saling serang. Ya, dibantu juga tadi yang di belakang ya. Dan di sini beliau Bang Agri diserang seakan-akan kenapa harus SBY? Sampean itu menduga atau memang menebak atau memang sudah mengiyakan bahwa SBY? Di sini Bang Agri Banani jelas itu semisal andai kata menurut saya kayak gitu loh. Kata menurut saya itu belum pasti, ya kan? Dan di situ juga kenapa harus Jokowi? Mereka pun sama, saling serang juga, saling serang satu sama yang lain ya. Namun di sini kira-kira menurut panjenengan semuanya yang benar yang mana, pendapat Anda kira-kira yang mana antara orang besar yang ada di balik layar ini, kira-kira orang besarnya siapa? Menurut Anda siapa? Sampai Bang Agri Banani disomasi, ketua YouTuber Nusantara disomasi, SBY melaporkan ke polisi ya. Jadi seorang YouTuber saja ini disomasi. Jadi seakan-akan tidak main-main teman-teman. Siapa yang mengisukan atau mengatakan bahwa SBY adalah itu mereka akan somasi dan konten-kontennya akan diberhentikan. Sebegitunya ya. Sebegitunya, mohon maaf bapernya maksudnya. Sedangkan Pak Jokowi bertahun-tahun diserang sampai sekarang belum kelar ya, sampai sekarang belum kelar. Tapi apa? Masih saja damai dan ambil posisi di saat ini melaporkan itu di saat sekarang ya. Kenapa Pak Jokowi itu tidak menggubris? Tidak menggubris karena Pak Jokowi itu hanya kerja dan kerja, tidak mengurusi hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak SBY ini terkesan ini mohon maaf ya, garis bawah ya, apakah ini dari Pak SBY langsung atau memang dari aparat partainya yang mensomasi ketum YTN ini atau Mas Agri? Kira-kira menurut Anda siapa?
langsung Pak SBY-nya atau dari oknum-oknum partainya? Nah, silakan masukkan pendapat Anda di kolom komentar. Tentunya siap ditampung di komentar dan semoga tetap bijak ya. Untuk semuanya terima kasih dan semoga masalah ini lekas selesai. Bang Agri Fanani semangat selalu, dan untuk tim YouTuber Nusantara semangat selalu dan tetap berjuang dalam kebaikan, berjuang dalam area kebaikan. Insya Allah lemah terus Gusti Allah yang membalas. Dan tidak lupa untuk teman-teman yang sudah ikut membantu menonton dalam hal kebaikan juga ya. Semoga lemah terus balasan Allah lebih indah dan nyata dirasa ya. Pokoknya lemah terus dan sudah mendukung channel ini. Terima kasih. Berkah barokah waktunya, sehat selalu, bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.